Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi dengan judul klasifikasi pertanian. Namun, sebelum saya memaparkan materi klasifikasi pertanian, terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Nur Halipah dengan NIM G021201020 dari kelas Pengantar Ilmu Pertanian C, Program Studi Agribisnis Universitas Hasanuddin. Klasifikasi pertanian terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, klasifikasi pertanian berdasarkan tipe. Kedua, klasifikasi pertanian berdasarkan jenis tanaman. Dan yang ketiga, klasifikasi pertanian berdasarkan sasaran produksinya. Pertama, yang saya jelaskan yaitu klasifikasi pertanian berdasarkan tipenya. Berdasarkan tipe, pertanian dibagi menjadi 2, yaitu pertanian subsistem dan yang kedua, pertanian modern. Pertanian subsistem merupakan pertanian yang sistem dan cara pengolahan lahannya dilakukan dengan cara yang sederhana. Pertanian subsistem seluruh hasilnya digunakan atau dikonsumsi langsung oleh produsen itu sendiri. Misalnya, padi, jagung, ternak ayam yang dipelihara bertujuan untuk konsumsi sendiri, tidak ada maksud untuk dijual ke pasar. Namun, perlu digarisbawahi bahwa apabila produsen itu menghasilkan hasil tanaman yang boleh dikata lebih, maka mereka perlu menjualnya dengan tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Berdasarkan tipe, yaitu pertanian modern. Pertanian modern bertumpu pada pasokan eksternal berupa bahan-bahan kimia buatan atau pupuk dan pestisida yang menimbulkan kekhawatiran berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pertanian modern ini mampu memanfaatkan kemajuan teknologi seperti penggunaan bahan kimia dan penggunaan teknologi. Dengan penggunaan bahan kimia tersebut, pestisida dan pupuk dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan serta pencemaran. Oleh karena itu, pencemaran tersebut merupakan salah satu kekurangan dari pertanian modern. Namun selain itu, ada juga keuntungan yang didapatkan dari pertanian modern. Keuntungannya yaitu memerlukan usaha yang relatif besar. Adapun pertanian tradisional bertumpu pada pasokan internal tanpa pasokan eksternal menimbulkan kekhawatiran berupa rendahnya tingkat produksi pertanian, jauh di bawah kebutuhan manusia. Pertanian tradisional ini merupakan sistem pertanian yang masih bersifat ekstensif dan tidak memaksimalkan input yang ada. Ada beberapa keuntungan serta kelebihan dari pertanian tradisional. Kelebihannya yaitu sistem pertanian yang praktis dan sistem pertanian yang menjanjikan kecepatan dalam proses panen. Namun ada beberapa kekurangannya. Yang pertama, degradasi dan penurunan kesuburan tanah. Kedua, penggunaan air berlebihan dan kerusakan sistem hidrologi. Yang ketiga, pencemaran lingkungan berupa kandungan bahan berbahaya di lingkungan dan makanan. Dan yang keempat, ketergantungan petani pada input eksternal. Kelima, kehilangan diversitas genetik seperti berbagai jenis tanaman dan varietas tanaman lokal atau tradisional. Yang keenam, peningkatan kesenjangan global antara negara industri dan negara yang berkembang. Yang kedua, klasifikasi pertanian berdasarkan jenis tanaman. Berdasarkan jenis tanaman,
dibagi menjadi dua, yaitu monokultur dan tumpang sari. Pertama yaitu monokultur. Monokultur merupakan pertanian dengan menanam tanaman sejenis. Pertanian monokultur merupakan langkah budidaya di lahan pertanian dengan cara menanam satu jenis tanaman saja. Monokultur bahkan membuat penggunaan lahan lebih efisien. Misalnya sawah ditanami padi saja, sawah ditanami jagung saja, atau kedelai saja. Tujuan dari menanam secara monokultur yaitu untuk meningkatkan hasil pertanian. Namun ada beberapa kekurangan serta kelebihan dari monokultur. Adapun kekurangannya yaitu keseragaman kultivar dapat mempercepat proses penyebaran organisme pengganggu tanaman. Contohnya seperti hama, OPT, dan segala jenis penyakit tanaman lainnya. Adapun kelebihannya yaitu mampu memungkinkan proses perawatan dan pemanenan secara cepat dan tepat dengan bantuan mesin pertanian. Hal tersebut juga dapat menekan biaya tenaga kerja. Oleh karena itu, keseragaman tanaman yang ditanam. Yang kedua yaitu tumpang sari. Tumpang sari merupakan suatu usaha menanam beberapa jenis tanaman pada lahan dan waktu yang sama, diatur sedemikian rupa dalam barisan-barisan tanaman. Penanaman dengan cara ini bisa dilakukan pada 2 atau lebih jenis tanaman yang relatif seumur. Tumpang sari umumnya dilakukan pada penanaman dalam waktu yang hampir sama, bersamaan untuk 2 jenis tanaman budidaya yang sama, seperti bawang dengan kol, padi dengan ikan, jagung dengan kedelai, atau jagung dengan kacang tanah. Penanaman dilakukan segera setelah tanaman pertama dipanen, seperti jagung dan kedelai atau jagung dan kacang panjang, dikenal sebagai tumpang gilir atau relay cropping. Kemudian pertanian tanaman semusim dan tanaman tahunan. Tanaman semusim sering juga disebut dengan tanaman muda atau tanaman tahunan atau annual crop. Tanaman semusim dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, sekali tanam atau sekali panen seperti padi jagung. Kedua, sekali tanam beberapa kali panen seperti cabai, tomat, arcis, buncis, dan sebagainya. Tanaman keras atau perennial crop adalah tanaman yang berumur panjang dan dapat berbuah atau panen berkali-kali. Contohnya karet, kelapa sawit, coklat, duren, mangga, asam gelugur, duku, dan lainnya. Yang ketiga yaitu klasifikasi pertanian berdasarkan sasaran produksi. Berdasarkan sasaran produksinya. Yang pertama, need oriented. Pertanian need oriented berfokus pada hasil produksi yang seutuhnya ditujukan pada kebutuhan ataupun keperluan untuk mereka saja. Oleh karena itu, hal ini mampu menyebabkan petani menanam jenis bahan baku pangan yang sifatnya daily consumption seperti ubi jalar, ubi kayu, padi-padian, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu market oriented. Pertanian yang berorientaskan pada market orientasi. Maksudnya, bidang pertanian mulai memproduksi hasil-hasil produksi pertanian berdasarkan kebutuhan atau keinginan suatu pasar. Kebutuhan pasar yang cenderung banyak dan bervariasi inilah yang membuat lahan pertanian memproduksi output secara massal dengan menggunakan berbagai input andalan. Itulah tadi pemaparan materi dari saya dengan
materi klasifikasi pertanian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Namun saya berharap semoga apa yang saya sempat bawakan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Lillahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.